Kita kali ini masih dalam rangkaian Dark Triad. Wow, Dark Triad kan ada 3 ya Bu Novi ya. Betul. Yang pertama kita ngomong tentang manipulatif atau Machiavellism. Machiavellism. Terus yang kedua Narsistik. Nah, narsistik yang sudah tayang 2 itu. Dan yang ketiga ini ada seri yang terakhir ada terkait dengan psikopat gitu. Kayaknya serem ya, ngeri gitu loh dengar kata-kata psikopat ya. Tapi ada loh di dunia kerja itu orang psycho tuh ada. Halo N-Talkers, masih ketemu lagi di episode dari N-Talk. Dan kita di mana Bu Novi? Kita sedang ada di Pop Hotel di Ponorogo, Surabaya. Tempatnya di lokasi yang cukup strategis di jalan besar, sesuai namanya di jalan di Ponorogo. Iya. Dan di sini kita dekat dengan lokasi-lokasi daerah perkantoran juga, dekat kebun binatang, ada mall juga, dan ada tempat kuliner. Taman Bungkul. Iya, di Taman Bungkul. Jadi ke kebun binatang jalan kaki, ke Taman Bungkul juga tinggal jalan kaki aja. Iya. Jadi oke sih tempatnya ya Bu Novi ya. Oke, dengan apa ini ya, feel free gitu ya, dengan tagline-nya feel free gitu. Khas banget karena warnanya warna-warna cerah gitu ya. Hijau biru. Hijau biru. Ada sedikit oranyenya ya kadang-kadang. Karena masih grup dengan Tausiah Hotel. Iya. Haris ya. Betul. Adiknya. Iya. Oke, kita kali ini masih dalam rangkaian Dark Triad. Wow, Dark Triad kan ada 3 ya Bu Novi ya. Betul. Yang pertama kita ngomong tentang manipulatif atau Machiavellism. Machiavellism. Terus yang kedua Narsistik. Nah, narsistik yang sudah tayang 2 itu. Dan yang ketiga ini ada seri yang terakhir ada terkait dengan psikopat gitu. Kayaknya serem ya, ngeri gitu loh dengar kata-kata psikopat ya. Tapi ada loh di dunia kerja itu orang psycho tuh ada. Betul, betul. Jadi ini kita meskipun memang juga sebenarnya populasinya tidak banyak ya. Tidak banyak. Di antara semua orang ini katanya penelitian mengatakan 5% dari seluruh populasi manusia yang ada di sekitar kita itu 5% yang mengalami psikopat ini. Psycho itu. Jadi pun termasuk di dunia kerja karena bagian dari populasi kan. Betul, nah, di tempat yang psycho kerja. di luar kerja itu juga ada 5%. Tapi kalau misalnya itu terangkai juga dengan yang manipulatif sama yang narsistik, wah. Ya tadi karena betul, karena sebenarnya di tempat kerja kita ini kan adalah kumpulan orang dengan berbagai latar belakang. Betul. Jadi mereka dengan latar belakang keluarga tertentu yang kita nggak tahu asal usulnya, kemudian dengan tempat mereka bersekolah, berkuliah, sampai mungkin juga pernah bekerja, bersosialisasi. Nah, baru kumpullah di tempat kita. Jadi kita sama sekali kadang tidak bisa mendeteksi hal-hal ini akan terjadi seperti itu. Karena karakter tersebut terbentuk kan mulai dari sejak kecil kamu Novi ya. Betul, terbentuk sejak kecil dan bisa jadi yang tadinya itu potensinya terpendam, tetapi ketika ada stimulus-stimulus tertentu maka ini bisa muncul. Kayak gitu. Seperti itu. Ternyata yang muncul adalah yang negatifnya itu, bukan positifnya. Iya, ya ini tadi karena tadi ketika stimulusnya mendorong ke sana, kayak semacam nyiram bensin ke api yang sebenarnya sudah mau mati gitu kan. Akhirnya keluar lah seperti itu, muncul manifest gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang psycho itu sebenarnya apa sih Bu Novi? Gitu kan? Betul. Jadi apa ya? Ini sebenarnya gangguan kejiwaan ya, sudah termasuk gangguan kejiwaan di mana orangnya ini cenderung berperilaku kasar, orangnya tidak sensitif, orangnya semacam antisosial, termasuk juga bisa manipulatif kayak gitu. Nah, suka membuli. Iya, suka membuli, kurang peka secara sosial seperti itu. Nah, jadi
karena dia antisosial, cenderung dia itu menyendiri gitu kan, anak-anak yang introvert gitu, atau orang yang introvert gitu kan. Tapi tidak semuanya Tapi introvert, tidak semua introvert. betul, Nah, gitu. Jadi karena ada peran yang dia tampilkan. betul, Nah. ya. Jadi bisa dia kelihatan sebagai orang yang manis, menyenangkan di dalam lingkungan sosial, tetapi bibit-bibit bawaannya tadi itu ada dalam Iya. situasi-situasi tertentu, maka bawaannya tadi bisa jadi muncul. Muncul, karena apa? Dia itu ada manipulatifnya kan. Betul, karena Nah, manipulatif betul. dia bisa menyesuaikan kapan dia membutuhkan gitu ya, secara psikonya dia membutuhkan, maka pada saat itulah akan muncul seperti itu. Jadi yang pasti gini, dia ketika dia sudah psycho, dia ketika dalam suatu tempat atau dunia bekerja, dia akan memapping dulu nih. Iya. Ya kan? Dunia lingkungan saya itu seperti apa sih? Nah, saya harus menjalankan strategi seperti apa? Ya kan? Iya. Yang ada tadi itu, apakah nanti saya akan munculkan perilaku kasar saya, manipulasi saya, apakah membulinya saya dan sebagainya akan muncul. Nah, dia akan memapping dulu lingkungan sekitarnya itu. Betul. Jadi mungkin supaya tidak terlalu mengerikan gitu, ada beberapa teman mungkin atau mungkin juga atasan yang punya karakter-karakter seperti ini. Nah, ini kami mengenalkan supaya kemudian teman-teman jadi lebih waspada. Betul. Seperti itu. Dan lebih antisipatif lah. Dan lebih antisipatif gitu, karena dampak dari perilaku orang-orang yang psikopat ini adalah satu, dia bisa jadi kan menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Betul, kayak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi satu, memunculkan suasana kerja yang tidak sehat gitu. Terus lalu kemudian pastinya mengganggu kerjasama tim gitu. Karena kan bisa jadi dia itu saling melakukan konflik manajemen antar person kan gitu lah, antar teman. Nah, itu bisa dilakukan oleh dia tanpa disadari oleh lingkungan sekitarnya. Betul, betul. Ya, karena manipulatifnya tadi itu kan. Iya, tapi sebenarnya orang yang psikopat ini juga kalau saya katakan itu tidak dengan intensi penuh dari keinginannya dia. Betul. Itu adalah dorongan-dorongan ya, sudah ada sedikit gangguan yang kemudian dia membuat itu tiba-tiba muncul gitu aja. Iya, seperti itu. Gitu aja. Karena pada dasarnya kita percaya sih setiap manusia kan baik gitu ya, tetapi itu tadi ada orang-orang yang merasa bahwa dalam hal-hal tertentu mereka akan melakukan seperti itu. Bahayanya adalah ketika dia ingin mencapai posisi tertentu kan. Ibaratnya dalam suatu dunia bekerja atau karir kan kita ingin dalam suatu posisi tertentu ya Bro. Kita harus growth kan. Yang psycho ini itu bisa melakukan berbagai cara dengan smoothnya. Betul. Kan? Tapi itu adalah terjadi konflik nantinya. Dan seperti Bu Novi tadi bilang bahwa kadang-kadang tiba-tiba aja muncul yang tampak manis biasanya. Betul. Nah, yang sehari-hari biasanya dia tampak baik, bisa kerjasama dan baik, tiba-tiba pada hari tertentu dia bisa berubah kan gitu loh. Betul, ya itu tadi yang pertama kelihatan bahwa ya dia ini toksik ya, karena toksik itu tadi pasti mengganggu lingkungannya. Dan ini tadi ketika dia punya keinginan-keinginan tertentu, karena kalau kita bekerja di sebuah perusahaan kan pasti ada keinginan naik pangkat, untuk jabatan tertentu, mencapai jabatan tertentu, disayang sama bos atau diperhatikan oleh bos kayak gitu kan. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya, sementara tujuan-tujuannya adalah seperti itu, belum tercapai. Nah, ini bahayanya karena cara yang dia lakukan bisa dikatakan cukup tadi lah, kejam lah gitu, sedikit kejam. Betul ya, tadi itu dengan cara membuli misalnya. Bisa. Bahkan ada loh yang saya pernah tahu adalah atasannya dibully. Ya, nah ini. Atasannya dibully, tapi bulinya secara halus gitu kan. Iya. Ya, orang seperti ini misalnya tampil di depan publik, nah itu tadi dia bisa dengan enaknya di depan forum itu pun tadi itu melontarkan sesuatu yang mungkin buat orang lain tidak pantas, tapi dia bisa melakukannya. Dan dia merasa tidak bersalah. Betul. Ya kan? Merasa tidak bersalah dan merasa paling benar. Bisa seperti itu. Iya. Oke, jadi kalau kita punya teman seperti itu, ini harus seperti apa ini ya? Iya, nggak usah dibolo. Dibolo tuh apa ya? Jangan diajak berteman kayak gitu ya. Jadi lebih baik dijauhi gitu ya. Iya. Satu, lebih baik dijauhi. Karena kita akan lelah batin punya teman seperti itu. Betul. Kalau kita sudah punya teman seperti itu tadi, kalau memungkinkan kita bisa jauhi. Tetapi kalau misalnya tidak, karena memang dia adalah bagian dari tim kita, maka mau nggak mau itu tadi membatasi interaksi gitu ya. Sebatas bahwa itu urusan pekerjaan, maka
ya kita harus tetap bisa kerjasama dengan baik dengan dia. Kalau misalnya sudah nggak urusan pekerjaan mungkin perlu dibatasi, dan kalau kita ini urusannya pekerjaan pastikan semuanya itu clear gitu ya. Jadi selalu karena dia punya kecenderungan untuk memanipulasi juga kan. Iya. Jadi mungkin harus selalu ada orang lain yang bersama-sama dengan kita untuk tahu apa yang terjadi gitu. Betul. Dan supaya itu tadi apa yang dia lakukan itu tidak sampai melukai kita gitu, melukai atau merugikan kita. Dan ketika berdiskusi terkait dengan pekerjaan atau proyek, sebisa mungkin ada pihak kedua atau ketiga, ya kan, yang mendampingin Anda, sehingga ide Anda juga tidak dicuri oleh dia, betul, tidak diakui oleh dia, dan betul, Anda juga tidak dimanipulasi oleh dia. Ya. Jadi betul, ketika ada ibaratnya orang yang berikutnya itu adalah sebagai ibaratnya saksinya lah kan. Dan ketika dia mulai mengintimidasi Anda, nah itu ada teman lain juga membantu Anda. Betul, ya betul. Kan? Karena dia ketika mengintimidasi itu, oh jago banget orang-orang psikopat itu kan gitu loh. Jadi kalau ada orang lain itu yang membackup Anda sih. Oke, kalau misalnya Anda kewalahan untuk mengatasi sendiri ya dilaporkan ke atasan atau ke Departemen HR supaya kemudian Anda dapat bantuan bantuan penanganan lah kayak gitu. Karena kalau sampai mengganggu dan impactnya bukan hanya ke 1-2 orang tetapi banyak orang yang merasa terganggu oleh dia, maka HR perlu bertindak. Betul. Ya, perlu bertindak. Kita untuk ngomong ke atasan atau ke HR tadi itu ya kan, jangan didiamkan. Kebanyakan sih didiamkan. Jadi harus berani ngomong ke atasan kan, Bu Novi. Iya, supaya kemudian satu atasan bertindak atau kalau enggak ya tadi HR yang akan menindak. Tapi kebanyakan sih kan orang-orang tuh tidak berani untuk ngomong ke atasan, ya kan, sehingga itu akan berlarut-larut. Poin dibangun dari kita itu adalah satu kesatuan tim, ya kan, bahwa impact yang kita kerjakan juga berimpact ke orang lain kan. Apa yang kita kerjakan berimpact ke orang lain, yang dikerjakan orang lain juga berimpact kepada kita. Nah, kalaupun kita berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, sebisa mungkin tadi itu ada orang kedua atau ketiga yang mendampingi kan, Bu Novi. Sehingga ketika si orang psycho itu mulai untuk melakukan intimidasi kepada kita, apalagi kita misalnya orang yang tidak berani untuk mengcounter itu, ada orang kedua ketiga yang mendampingi kita yang juga membackup kita, ya enggak? Iya, ya seperti saya sampaikan tadi, karena pada dasarnya mereka ini sebenarnya juga orang yang pada dasarnya sebenarnya baik, cuman ya tadi itu ada bawaan-bawaan yang kadang mereka itu ketika itu muncul nggak bisa mengontrol kan. Jadi perilakunya muncul itu sebenarnya karena sebenarnya dia tidak bisa mengontrol. Nah, ketika kemudian dia diingatkan, dia ditegur, dia diajak bicara, ini tadi bisa jadi dia akan lebih aware lagi. Oh iya kayak gitulah. Jadi dia makin mengerti dan dia bisa jadi akan lebih mengontrol perilakunya ketika kemudian dorongan itu muncul di saat yang tadi itu muncul ada stimulus-stimulusnya gitu. Karena pelakunya tiba-tiba dia berkata kasar. Betul, gitu. Ya, jadi orang sebenarnya ketika bekerja dia juga ingin diterima oleh lingkungannya, dia juga ingin menghargai orang lain. Kita positif seperti itu gitu. Nah, itulah yang sebenarnya nanti kita akan kita minta dia untuk itu loh yang harus kamu tampilkan di pekerjaan kamu. Yang pasti kita tidak bisa merubah karakter dia. Ya. Karena sudah menumpuk sejak kecil, ya Bu Novi ya. Yang kita bisa lakukan adalah hanya berinteraksi terkait dengan pekerjaan saja. Sebisa mungkin interaksi terkait dengan pertemanan atau sosial hindari. Ya, kalau pertemanan atau sosial, kecuali bahwa mungkin Anda memang bisa ke sana dan bisa mengurangi gejala-gejalanya yang sering muncul. Ada koncopleknya misalnya kan, Anda orang yang paling dipercaya oleh dia untuk bisa menghandle dia. Karena kan bisa jadi ada orang yang sadar tidak sadar bahwa dia mengalami psycho. Kalau orang yang sadar mengalami psycho, dia akan mencari orang untuk merilis dia atau bisa menghandle dia. Tapi yang tidak sadar itu yang perlu dihindari lah. Gitu aja. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita menemui ada teman-teman di sekitar kita yang menunjukkan gejala-gejala yang psikopat tadi. Jadi hindari, atau kalau memang Anda orang kepercayaan dari dia untuk istilahnya jadi partner dia untuk curhat dia dan sebagainya, ya silakan gitu loh. Nah, thank you untuk Pop Hotel sekali lagi di Jalan Ponorogo. Terima kasih, suasananya menyenangkan, anak-anak muda gitu ya. Suasananya cozy, betul. Menginap di sini. Iya, betul. Warna-warnanya. Warna-warnanya seperti itu. Instagramable beberapa spotnya. Iya. Oke. Gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Apabila ada teman Anda psycho, suruh nonton konten ini. Sukses selalu. Sampai jumpa.